Perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak eskalasi yang semakin sulit diprediksi. Kedua kubu terus melancarkan serangan hingga ratusan, bahkan ribuan kilometer dari garis depan. Namun perhatian terbesar tertuju pada serangan rudal Rusia yang menghantam sebuah pameran teknologi drone di dekat Kiev. Pihak Ukraina menyatakan sedikitnya 10 orang tewas dan sekitar 100 lainnya mengalami luka-luka. Di balik laporan tersebut muncul klaim bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar karena acara itu dihadiri ratusan orang dari kalangan militer, industri pertahanan, hingga sejumlah tamu asing. Lantas, benarkah korban serangan ini sengaja ditutupi? Pada saat yang sama, Rusia juga semakin menggencarkan serangan terhadap pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam dan Delta Danube, hingga aktivitas ekspor dilaporkan lumpuh, sekaligus memicu kekhawatiran serius terhadap masa depan ekonomi Ukraina. Situasi belum berhenti di sana, karena laporan intelijen terbaru turut mengungkap potensi serangan balasan Iran setelah insiden kapal di Laut Kaspia. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru perang Rusia-Ukraina dan seberapa besar dampaknya terhadap konflik yang semakin meluas ini? Mari kita bahas satu persatu. Jika dicermati, pola serangan Ukraina dalam beberapa waktu terakhir terlihat semakin agresif. Bukan hanya jumlah drone yang terus bertambah, tetapi sasaran yang dipilih juga semakin beragam. SPBU, kilang minyak, pusat logistik berskala besar, hingga sistem pertahanan udara Rusia kini masuk dalam daftar target. Seolah Kiev ingin mengirimkan satu pesan tegas, tidak ada lagi wilayah Rusia yang benar-benar aman dari jangkauan serangan. Di Belgorod sepanjang 19 hingga 24 Juli, sedikitnya 20 dari total 71 SPBU atau lebih dari 26% menjadi sasaran serangan drone. Banyak fasilitas dilaporkan terbakar, sementara pompa pengisian bahan bakar dan sejumlah infrastruktur pendukung mengalami kerusakan. Di tengah gelombang serangan tersebut beredar rekaman drone FPV Ukraina yang menghantam salah satu SPBU ketika lokasi itu masih dipadati kendaraan sipil. Video ini langsung memicu perdebatan karena serangan tetap dilancarkan meski terlihat banyak mobil berada di sekitar area pengisian. Hingga kini belum ada kepastian mengenai jumlah korban yang ditimbulkan. Namun menurut otoritas setempat, sedikitnya 3 orang tewas dalam rangkaian serangan tersebut. Sorotan terbesar kemudian tertuju pada kilang minyak Antipinski di Tyumen, sekitar 2.000 km dari garis depan, yang menjadikannya salah satu serangan terdalam Ukraina sejak perang pecah. Serangan tersebut terjadi pada 25 Juli, hanya sehari setelah rangkaian serangan di Belgorod. Dengan kapasitas produksi sekitar 160.000 barel per hari, kilang ini merupakan salah satu fasilitas energi terpenting di kawasan Ural. Setelah dihantam drone, operasional kilang dilaporkan terpaksa dihentikan karena salah satu unit pemrosesan utama mengalami kerusakan akibat kebakaran. Apabila penghentian itu berlangsung dalam waktu lama, dampaknya berpotensi mengganggu pasokan bahan bakar sekaligus jalur logistik di berbagai wilayah Rusia. Pada saat yang sama, Ukraina juga menyerang sejumlah gudang milik Wildberries, perusahaan e-commerce terbesar di Rusia yang berada di Moskow, Saint Petersburg, dan Leningrad. Kebakaran besar pun dilaporkan melanda ketiga lokasi tersebut. Sekilas serangan ini mungkin tampak hanya menyasar sebuah perusahaan swasta. Namun, target ini dinilai memiliki nilai strategis karena Wildberries menguasai hampir separuh pasar belanja daring Rusia. Sementara gudangnya disebut pernah digunakan relawan untuk mengirim drone, generator, dan berbagai perlengkapan menuju garis depan. Serangan selanjutnya mengarah ke pabrik Avitek di Kirov yang memproduksi komponen rudal untuk sistem Tor, S-400, dan S-500. Di medan pertempuran, drone Ukraina juga dilaporkan menghantam peluncur S-300, V dan Buk M3, serta diklaim berhasil menyerang peluncur S-400 dan radar 96L6 di Crimea. Di sisi lain, Rusia menuduh Ukraina menyerang sebuah resor di Zaporizhzhia hingga menewaskan 12 warga sipil, termasuk 4 anak-anak. Terlepas dari berbagai versi yang beredar, satu hal kini terlihat jelas.
Jangkauan eskalasi serangan semakin meluas. Rusia pun segera melancarkan serangan balasan dengan skala yang tidak kalah besar. Rusia tidak membutuhkan waktu lama untuk melancarkan balasan. Setelah rentetan serangan Ukraina menghantam kilang minyak, pusat logistik, hingga sistem pertahanan udara, Moskow langsung meningkatkan intensitas serangan ke berbagai target di Ukraina. Jika Kiev mencoba melumpuhkan kekuatan Rusia jauh di belakang garis depan, Moskow kini membalas dengan menghantam infrastruktur yang dituding menjadi penopang utama mesin perang Ukraina. Salah satu target utamanya adalah jaringan supermarket epicenter K di Sumy dan Kryvyi Rog. Gudang logistik di Kryvyi Rog bahkan dilaporkan hancur total setelah dihantam drone Rusia. Artinya, sejauh ini Rusia disebut telah menghancurkan sedikitnya 11 pusat perbelanjaan milik jaringan epicenter. Moskow menuding fasilitas tersebut bukan sekadar gudang komersial, melainkan tempat penyimpanan drone, suku cadang, dan berbagai perlengkapan militer. Serangan ini pun memunculkan pertanyaan besar. Apakah fasilitas sipil yang digunakan untuk mendukung operasi militer masih layak dianggap sebagai target sipil? Serangan berikutnya mengarah ke pusat perekrutan militer di wilayah Chernigov. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim puluhan petugas perekrutan menjadi korban dalam serangan tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, kantor-kantor perekrutan memang semakin sering dihantam karena dinilai menjadi bagian vital dalam menjaga pasokan personel bagi angkatan bersenjata Ukraina. Di Sumy muncul pula sebuah insiden yang langsung memicu perdebatan luas. Polisi Ukraina awalnya mengunggah foto sebuah rumah yang diklaim sebagai bangunan sipil yang dihantam Rusia. Namun, unggahan itu kemudian dihapus setelah foto-foto yang beredar memperlihatkan paket berisi drone di dalam bangunan tersebut. Rusia pun menjadikan insiden ini sebagai bukti untuk memperkuat tudingan bahwa fasilitas sipil Ukraina telah dialihfungsikan menjadi tempat penyimpanan dan distribusi perlengkapan militer. Namun, serangan paling menyita perhatian terjadi di wilayah Kiev pada 24 Juli. 2 rudal balistik Iskander-M menghantam pameran teknologi drone yang diselenggarakan perusahaan Armada. Acara itu dipromosikan terbuka di media sosial dan dihadiri pengembang drone, perusahaan pertahanan, perwakilan Komando Sistem Tak Berawak Ukraina, hingga personel militer. Dewan Industri Pertahanan Ukraina pun mengakui bahwa serangan tersebut menghantam acara yang dihadiri pelaku industri persenjataan. Jumlah korban hingga kini masih diperdebatkan. Otoritas Ukraina melaporkan 10 orang tewas dan sekitar 100 terluka, sekaligus menyelidiki dugaan kelalaian penyelenggara yang tetap menggelar pameran senjata di tengah ancaman rudal. Rusia di sisi lain mengeklaim korban mencapai 300 orang, termasuk pejabat militer Ukraina, mantan anggota SBU, pakar drone, serta warga asing yang dikaitkan dengan sektor pertahanan Polandia dan NATO. Namun, klaim itu belum terverifikasi secara independen, sehingga muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya menyembunyikan jumlah korban? Yang jelas, pola serangan Rusia kini memasuki tahap lebih berbahaya. Moskow tidak lagi hanya menggempur garis depan, tetapi juga membidik industri pertahanan, jaringan logistik, pusat perekrutan, hingga ekosistem pengembangan drone Ukraina. Eskalasi ini menunjukkan bahwa kedua pihak sama-sama berusaha menghancurkan kemampuan lawan sebelum senjata dan personelnya tiba di medan tempur. Perang ini tak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang unggul di garis depan, tetapi siapa yang lebih dahulu merobohkan fondasi perang lawannya. Meski Rusia dan Ukraina menyerang, konflik ini mulai menyeret pihak lain. Setelah kapal terkait Iran diserang di Laut Kaspia, Abbas Araghchi mengatakan Ukraina telah meminta maaf dan menyebutnya tidak disengaja. Iran mengaku tak ingin memperluas konflik, tetapi menegaskan serangan itu tidak dapat diterima. Teheran juga menuntut ganti rugi. Di saat bersamaan, intelijen Ukraina memperingatkan potensi serangan balasan Iran. Sejumlah sumber menyebut hingga 3 rudal balistik dapat diluncurkan dari dekat Tabriz menuju fasilitas militer di Kiev dalam 48 jam. Namun belum ada tanda serangan itu benar-benar akan terjadi. Rusia juga terus menekan jalur logistik Ukraina. Setelah menggempur Odessa, Chornomorsk, dan Mykolaiv, serangan meluas ke pelabuhan Delta Danube.
termasuk Ismail, Reni, dan Kilia. Moskow mengklaim telah menghantam pelabuhan, gudang amunisi, dan hanggar militer untuk mempersempit jalur pasokan Ukraina. Di garis depan Rusia masih mencatat kemajuan. Setelah merebut sisa posisi Ukraina di Chasiv Yar, Moskow mengklaim menguasai penuh distrik Bakhmut dan 5 dari 8 distrik Donetsk. Artinya, meski Ukraina mampu menyerang jauh ke wilayah Rusia, Moskow tetap memegang momentum ofensif. Perang pun belum mendekati akhir, dan pertanyaannya kini, siapa lagi yang akan terseret?